Iya, iya. Dan yang paling saya ikuti itu apa yang ada dalam diri dia adalah konsistensi. Itu dari kecil. Inggris, ya senang banget saya bisa ngobrol sama Om. Waduh, ini penghargaan luar biasa ini. Di bincang gitu. Dibincang gitu. Kalau bahasa kita aja bincang kita. Iya, bahasa Indonesianya ya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Ngerumpi. Iya. Waduh. Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Iya. Baik, Om Zen. Dan bahasa Sundanya ngawangkong. Apa itu kalau membangkong? Yang ngobrol. Ngobrol. Ngawangkong bahasa Sundanya. Banyak nanti ini banyak banyak cerita, banyak inspirasi, banyak ilmu makin bertambah ini di Purwakarta khususnya ini. Betul. Mungkin Gak dari sia-sia Om Zen. jauh-jauh dari Jambi. Wah. Sampai tempat podcast bincang kita aja pindah ini. Ini oleh karena kecintaan kita ini mungkin Iya, benar. dengan salah satu sosok Iya, ya Om Zen ya. betul. Begitu juga saya pribadi sangat mencintai Iya. sosok seseorang, maka sampai ke Purwakarta itu Haji Kang Deddy Mulyadi. Benar. Itu dia teman-teman masyarakat Jambi, hari ini sengaja kita podcast ya, berbincang santai bersama. Mungkin walaupun saya baru kenal, tetapi ini bukan kenal, tapi sudah terikat lahir batin, Ya. seperti saudara. Ya. Dan inilah saudara kita. Betul. Artinya di Purwakarta kita punya saudara. Ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Iya. Di mana Om Zen ini teman-teman adalah sosok inspiratif juga ya, mungkin bagi para pemuda, bagi para pengusaha, menginspirasi orang banyak yang sukses. Ya kan, mungkin banyak belajar juga mungkin dari Kang Haji Deddy, Nah, atau itu gurunya. kedepannya nggak tahu. Coba nanti kita berbincang-bincang sama Om Zen langsung gini ya. Ya. Seperti apa hikmah perjalanan yang mungkin hari ini saya sampai di Purwakarta. Betul. Dan hari ini hadir, inilah Om Zen, sosok yang inspiratif juga bagi saya. Tadi sudah banyak berbincang-bincang. Jadi di mana malam tadi, alhamdulillah saya juga terima kasih ini Om Zen. Ya. Saya bareng kebetulan dengan Haji Bapak Ipan Wirata ya, Ya. anggota DPRD Provinsi Jambi. Beliau juga sosok inspiratif. Beliau juga sosok inspiratif ya. Sama. Saya juga ketemu tadi malam, tapi sudah banyak terinspirasi oleh beliau. Wah, luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang didapat oleh Pak Haji Ipan Wirata dari Kang Deddy menjadi kalau bagi saya itu langsung to the point, cipta kerja untuk di Provinsi Jambi khususnya ya. Itu tadi malam juga seperti itu Om Zen. Saya juga dapat pesan semangat berbentuk support dari beliau. Saya minta petunjuk sekali sama Kang Haji. Apa Kang Haji pesan pemuda untuk saya ini? Iya. Cuman sederhana jawabannya. Apa itu? Katanya jangan rusak lingkungan, jaga lingkungan, jangan jual tanah orang. Aduh, ya kan? Geli tapi bagaimana? Tapi pengertiannya dalam dan sangat bermakna. Tuh. Apalagi soal cerita tanah ya. Iya. Karena padahal pesannya singkat ya. Pesannya singkat Tapi padat. padat. Luar biasa ini. Benar. Om Zen, Apa tuh? kita langsung aja sedikit nih. Ingin tahu sih. Apa? Saya udah sedikit lihat sosok Kang Haji Mulyadi malam tadi. Wah, tampilan sederhana tapi berisi. Ini seperti padi yang merundung kalau saya lihat. Tuh. Wibawa yang tinggi, karismatik yang begitu luas. Ketika kita melihat dan memandang beliau itu seperti apa. Iya. Pingin tahu Om Zen ini kan dengar kabar nih. Sahabat karib dari kecilnya. Iya. Pasti tahu sosok Kang Deddy itu seperti apa ya. Pingin tahu sebenarnya ini dari Om Zen seperti apa sosok inspiratif Kang Haji Deddy Mulyadi itu yang Om Zen ketahui. Ya. Jadi memang tidak
sepatutnya banyak hal yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Karena apa? Karena kita sudah bisa menyaksikan. Ya itulah sosok seorang KDM gitu. Sebenarnya kan kita sudah bisa melihat, memperhatikan dan menyaksikan. Nah itu sosok KDM, ya itu orangnya seperti itu. Itu gambaran secara umum. Ya. Dan secara apa namanya tadi katakan ini kan karena kita bertemu lewat visual terus, bertatap muka visual terus, tapi malam tadi langsung beradab muka gitu. Nah begitu bertemu lewat YouTube dan bertemu tatap muka, ada nggak perbedaan yang dialamin sama? Sebenarnya ada. Apa aja dari sosok Kang DM-nya, dari apa yang kita lihat di YouTube dengan apa yang dilihat ketemu kemarin, apa yang perbedaan yang paling mencolok? Apa kalau bedanya? khasnya nggak berbeda, Pak. Nggak berbeda kan? Nggak berbeda. Nah itulah artinya dia di luar kamera sama di kamera itu emang orangnya seperti itu. Gitu memang kan ya. Gitu. Dan yang paling penting itu, ya tentunya saya juga sebagai sahabatnya banyak belajar dari dia. Ya. Dan yang paling saya ikuti itu, apa yang ada dalam diri dia adalah konsistensi. Itu dari kecil. Konsistensi. Dia kalau tentang suatu hal dia akan konsisten di situ. Saya ikutin walaupun kita sebagai sahabatnya tidak sepenuhnya bisa ngikutin. Contoh, dia konsisten puasa Senin Kemis, kan itu sebuah konsistensi untuk dia melakukan ibadah puasa. Nah itu saya nggak bisa meniru itu karena puasa wajib aja kadang saya sering batal, apalagi Senin Kemis. Ya kan? Oh gitu. Artinya apa yang dilaksanakan beliau itu sebenarnya sederhana ya? Sederhana. Jadi sesuatu hal yang sederhana tapi dilakukan secara konsisten kan menjadi sebuah istimewa. Betul. Kan gitu. Dan tidak semua orang bisa melakukan Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya juga punya banyak teman. Tapi dari sekian ribu teman kita, yang menurut saya ada satu yang berbeda, yaitulah yang KDM itu. KDM ya. Dari konsistensi. Itu utamanya dia konsistensi dan dia punya visi misi. Misi dan visinya itu dia memang udah jelas. Jadi ibaratnya begitu. Kalau dia mau ke Jakarta, ya dia akan cari jalan bagaimana caranya itu pergi ke Jakarta. Ya kan? Kalau dia mau ke Jambi, cari jalannya ke Jambi. Berarti arah ke Jambi kemana jalannya? Apakah itu dia kalau bisa naik mobil, naik pesawat, naik pesawat. Kalau nggak bisa naik pesawat, berarti naik mobil. Nggak bisa naik mobil, naik motor. Kalau nggak bisa naik motor, naik sepeda. Yang Itulah penting dia. Sampai ke tujuan. Nah, kalau nggak bisa naik sepeda, jalan kaki pun dia lakukan. Untuk demi sebuah tujuan yang menurut dia baik. Luar biasa. Nah itulah. Nah kenapa saya bilang banyak berbeda dengan orang lain. Ya kita sering menggoda itu kalau lagi puasa Senin Kemis, kita ajakin makan siang, ya orang lain makan, ya dia mah kagak, nggak makan. Itu penting. Yang tidak dimiliki sama orang itu konsistensi. Ya rubah-rubah orang. Baik, tadi konsistensi. Artinya dia sudah menyiapkan diri dia sepenuhnya ya. Dalam hajat hidupnya, apa yang harus dia lakukan, mungkin dia sudah tawakal ya. Ya kalau saya sih lihat kayaknya dia hidupnya aja udah dihibahin kayaknya buat masyarakat kayaknya. Iya. Lah orang tiap hari coba yang diurusin sama dia orang banyak aja. Kadang kita mikir, kapan dia ngurusin dirinya sendiri? Yang diurusinnya orang banyak. Nah ternyata setelah saya tanya, kenapa sih ngurus orang terus? Oh pernah? Saya tanya. Sama Kang Deddy gitu? Ya, iya saya tanya, kenapa ngurus orang terus? Apa jawabnya Pak? Yang seolah-olah kayak nggak ada waktu untuk ngurusin sendiri. Nih kalau kita ngurusin sendiri, yang ngurusin hanya kita sendiri. Kalau kita ngurusin orang banyak, yang ngurusin kita banyak orang. Itu jawabnya? Iya. Ya artinya dia dengan mengurus orang banyak itu sudah berarti dia mengurus dirinya sendiri. Wah, luar biasa. Iya nggak? Sangat benar mengurus dirinya sendiri. Iya. Lah kalau kita cuma tiap hari ngurus diri kita, hanya kita yang ngurus kita. Tapi ketika kita setiap hari mengurus orang banyak, maka orang banyak itu mengurus kita. Kita diurus oleh orang banyak. Tapi pengen tahu sedikit. Apa tuh? Kang Haji Deddy ini kan tidak
semata-mata terjun gitu, bebas gitu ya. Walaupun bagaimana pasti ada kontrol diri ya. Menghadapi baik masyarakat banyak mungkin ya, masyarakat luas yang kita lihat baik di media sosial, di YouTube lah terutama ya, di YouTube-nya Haji Kang Deddy ya. Tentu dia punya kesiapan diri ya. Saya ingin tahu agar nanti, saya kan punya guru saya juga di Jambi, Pak Haji Panwirata. Nanti kita coba kasih dia juga ilmunya. Apa yang resepnya yang dilakukan oleh Kang Deddy itu supaya satu tadi kesiapan mental dia menghadapi masyarakat banyak. Tentu kan dia pasti punya itu. Nah ini yang pingin mau kita gali sedikit. Agar apa? Kesiapan seseorang tadi yang memang itu bidangnya, memang itu gelutnya. Dia tetap tenang menghadapi situasi itu. Apa kira-kira itu? Kalau itu sih sebenarnya harus ditanyanya ke Kang Deddy ya, yang paling tahu ya. Tapi cuman kan kita sama-sama hanya bisa memandang dari luar kan gitu. Kita melihat dari keseharian, melihat dari apa yang dia lakukan. Dan saya yakin untuk orang seperti Kang Deddy itu nggak ada istilah terjun bebas. Pasti semuanya juga berdasarkan perhitungan dan pemikiran. Cuman bedanya kadang di antara kita ada kita berpikir itu sumbu pendek dan sumbu panjang, itu aja. Ada yang berpikir kita ini cuma 2 jengkal, ada yang berpikir kita ini udah 10 meter 1 kilo. Ya kan, bedanya cuma itu aja. Ya kan? Bisa jadi kita hanya berpikir sampai misalnya untuk 1 hari ke depan. Tapi bisa jadi ada orang punya keistimewaan, dia bisa sudah mampu memikirkan sesuatu hal yang sudah setahun ke depan, kan beda. Kan itu ada loncatan-loncatan pemikiran, loncatan kecerdasan kan seperti itu. Iya kan? Betul. Iya enggak? Ya kalau kita melihat kan kita sama-sama ngelihat dari luar nih. Benar. Abang ngelihat dari media sosial, saya melihat dari keseharian karena sebagai sahabat kan sering ketemu. Ya kita melihat itu. Artinya sama saja pandangan itu ya melalui media sosial, sama aja. Dia kalau yang di depan kamera ya begitu, ya di belakang kamera juga ya begitu. Tapi ke lapangan terus setiap hari ya. Ya kan? Apa vitaminnya itu apa sih? Sehingga dia sehat, kuat. Kalau saya lihat sih nggak tahu ya, kalau misalnya di rumah dia minum vitamin apa. Ya untuk menjaga kondisi tubuh ya tentunya kita nggak tahu ya. Tapi pasti paling tidak dia menjaga makanan pasti itu. Orang-orang yang kayak gitu pasti makanannya dijaga. Makanannya. Tapi vitamin yang lain pasti ada nih. Secara filsufnya ada nih mungkin. Nah kita nggak tahu dia pernah minum apa. Misalnya minum vitamin apa gitu, untuk suplemen apa kita tidak tahu. Yang pasti nih yang pernah saya ketahui bahwa spirit dia itu yang kemudian menjadi vitamin dia, sehingga dia menjadi sebuah kekuatan dan keyakinan bahwa saya ini seperti kayak gini lah, kita sakit. Nah kalau ketika kita sakit, kita punya spirit untuk sembuh, bahwa kita kuat. Kira-kira kita kuat nggak? Betul. Iya nggak? Iya. Harus dan semangat berarti spirit itu yang menjadi vitamin. Menjadi vitamin buat dia ya. Kalau saya melihat, kalau misalnya dia ada asupan makanan, ya udah pasti orang harus makan kayak gitu. Tapi makanannya terjaga, ya saya tahu. Artinya dia dijaga betul gitu. Kalau makan ini dijaga, kan dia jaga ya biar tetap sehat. Karena apa? Karena penyakit itu kan penyakit yang ada dalam tubuh kita ini kan, tubuh kita sakit dari apa yang kita makan. Ya karena saya lihat gini, saya pernah membaca beliau tuh, ini manusia terbuat apa ini? Saya kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Iya. Ya mungkin bisa jadi begini, kalau bicara terbuat dari apa? Kalau dia ibarat di sini kan ada tanah yang bagus tuh yang dibikin keramik. Ya bisa jadi itu di tanah yang dibikin dari keramik. Kalau kita bisa jadi dari tanah sengketa dibikinnya. Gitu ya. Iya, atau saya dari tanah gusuran. Abang dari tanah sengketa. Kalau itu tanah keramik kan menentukan sama-sama itu. Tapi iya, kan? Saya yang paling menarik itu Kang, ketulusan dan kemuliaannya. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Kenapa saya menyukai dan mengidolakan beliau? Iya. Dia sudah mencintai dirinya sendiri. Tuh. Itu yang saya lihat terutama. Ya kan? Karena yang kita lihat kan kalau secara kasat mata dia mencintai rakyat. Padahal dia itu sedang mencintai dirinya.
Itu yang saya lihat. Ya, betul. Benar gak itu? Iya betul. Kan kalau mencintai orang lain kan sama dengan mencintai dirinya sendiri. Kalau mencintai diri sendiri belum tentu dia mencintai orang lain. Iya kan? Dengan dia berbuat baik pada sesama itu sesungguhnya dia lagi berbuat baik pada dirinya sendiri. Itu yang kita ambil hikmahnya. Iya. Dan saya juga jauh-jauh alhamdulillah semalam luar biasa penyampaian beliau untuk kami lah anak muda ya. Iya, dan kita banyak belajar. Memotivasi ya. Banyak motivasi. Baik, dengan memanfaatkan waktu yang sangat singkat kan. Hidup ini kan begitu singkat. Baik, iya. Rugi kalau kita tidak berbuat untuk kebaikan. Karena ingat, kita hanya punya waktu hari ini. Betul. Besok belum tentu datang. Kemarin sudah terlewat. Dan dunia akan tetap berjalan, ada kita ataupun tidak ada kita, ingat. Apa kemudian dunia ini berhenti ya tanpa kita? Enggak, tetap berjalan. Tetap berjalan. Iya kan? Makanya rugi dengan waktu yang sempit ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa kita manfaatkan, rugi kita. Manfaatkan. Makanya kita belajar. Belajar dari apa? Dari ya suhu-suhu yang sudah dia kemudian yang tingkatannya udah tingkat makomnya udah tinggi. Iya. Hati kebersihan hatinya, niatnya, keinginannya. Manusia pilihan itu. Manusia pilihan. Nah, kalau kita kan masih berpikir nih ada mau ngapain kan gitu kan. Kalau kita kan masih berpikir begitu. Tapi nggak gitu juga Om Zen. Saya juga menarik ini Om Zen. Kalau ada tingkatan tuh tingkatannya Brahma itu. Kalau kita kan masih Sudra. Sudra aja masih boleh apa aja dimakan. Betul. Tapi sedikit menarik ini Om Zen, saya berbincang dengan Om Zen ini. Om Zen juga kan saya lihat mempunyai motivasi tinggi ya. Seperti Om Zen berhasil dalam menjalankan usaha, dalam berkehidupan. Yang kita lihat hari ini, kasat mata berjalan hari ini, ini ternyata anak Om Zen. Saya berpikir jauh, artinya ini ada motivasi juga yang harus dipetik dari Om Zen ini. Karena gini Om, orang boleh mempunyai spirit yang sama, tapi belum tentu profesi yang sama. Ya. Iya kan? Tapi spiritnya pasti sama. Orang itu kalau dia spirit boleh bisa sama dan harus sama. Kalau kita mau berjalan beriringan, iya kan? Profesi boleh berbeda. Saya kan bukan politisi. Kalau saya juga kan bukan birokrat, bukan pejabat. Kalau saya kan masyarakat. Ya tentunya apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan belajar konsistensi itu kan di berbagai sendi-sendi kehidupan, Pak. Dunia usaha, dunia bisnis, dunia yang lain itu kan perlu konsistensi. Tapi ilmunya juga dari sana dapatnya. Ya iya, belajar dari sebuah konsistensi. Oh gitu. Belajar dari sebuah spirit yang sangat luar biasa. Belajar dari sebuah visi yang luar biasa. Ya kalau kita nggak bisa sama ya paling tidak mendekati ngekor gitu. Iya nggak? Iya nggak? Tapi luar biasa ini. Iya paling tidak kan begitu. Yang paling tidak kan ada di pusaran. Ya. Pusaran spirit energi positif itu paling tidak kan kita kalau kita bergaul kan begitu. Betul. Minimal spiritnya sama, bisa ngikutin spiritnya kan, semangatnya bisa sama kan gitu. Baik. Walaupun profesi berbeda. Iya luar biasa. Iya. Ada baik. Satu aja. Om Zen, ya terus. Ada sama. Apa tuh? Profesi dengan dia dengan saya itu sama. Ada yang sama dari sekian yang berbeda. Apa itu? YouTuber. Iya, tapi bedanya kalau dia YouTuber yang subscribe-nya naik terus, kalau saya YouTuber yang subscribe-nya tidak pernah naik. Iya. Kenapa? Tidak penting buat saya subscriber naik. Karena saya YouTuber murni, bukan subscriber, Pak. Betul. Iya kan? Perbandingnya itu ya? Iya. Kan saya YouTuber bukan subscriber. Jadi ngapain kalau nggak naik juga nggak apa-apa kalau saya mah. Gitu. Iya. Kan saya YouTuber. Ya. Sama kayak beliau tuh teman saya itu nak Ucuk Bayo. Bukan subscriber. Iya nggak? Betul. Subscriber baru, subscribe-nya harus naik terus. Iya. Saya kan YouTuber nggak apa-apa. Bukan subscriber ya? Nggak apa-apa, iya. Bukan pecinta subscriber ya? Tapi bercanda guys, kalau jempol itu mau klik aja terutama bincang gitu. Ada Om Zen channel itu, buka itu tuh. Baik Om Zen, selamat sore ini waktunya disuguhkan di ruangan kerja Om Zen ya. Ternyata
Saya juga terinspirasi melihat ruangan konsep yang sederhana. Lihat tuh, ada seorang ibu. Itu ibunya Om Zen ya. Di Pampang. Tadi juga saya mendapat inspiratif bagi saya tentang ibu sedikit ya. Memang benar adanya ibu itu nomor 1 bagi kita ya. Nomor 1 Pak. Nah dia melahirkan kita, nyusuin kita, ngidupin kita. Dia yang begitu sangat berjasa, mengandung kita, melahirkan kita, ngidupin kita. Dan dia yang tidak pernah berani menghentikan nyuruh kita ketika kita saat makan. Betul. Iya kan? Iya nggak? Benar. Iya. Istri kita, itu lagi makan aja teriak-teriak. Iya nggak? Padahal apa yang kita punya itu, apa yang kita miliki, sebelum seorang ibu kita yang berjasa sama kita, istri kita dulu. Istri kita dulu. Iyalah, orang kita beli tempat tidur aja di kamar kita yang nidurin istri kita, bukan ibu kita. Maka hari ini tempatkanlah ibu kita di tempat yang spesial begitu ya. Betul. Benar. Makanya saya selalu bilang. Gimana? Istri itu adalah orang lain kalau bukan jadi istri kita. Dia wanita lain kalau bukan jadi istri kita. Benar sekali. Kita kerja tiap hari buat dia. Cari duit buat dia, kita serahkan untuk dia, tapi jangan pernah serahkan harga diri kita. Karena harga diri kita itu dilahirkan oleh seorang ibu. Luar biasa nih. Iya, harga diri itu dilahirkan oleh seorang ibu. Kita boleh menyerahkan apapun untuk istri kita, tapi jangan pernah serahkan harga diri kita. Karena harga diri adalah amanat ibu kita yang membesarkan kita dan melahirkan kita. Begitu. Iya, tuh, Playboy itu yang ngomong. Playboy Purwakarta. Baik, pemirsa, itu dia bincang sore hari ini ya. Tentunya semoga ini menjadi edukasi lah buat semua ya. Jadi teman-teman yang di Jambi juga jangan sungkan-sungkan mau pingin ketemu Haji Kang Deddy Mulyadi, silakan. Oven, ternyata kita juga bisa berjumpa ya. Semalam nih dibantu oleh Om Zen ya kan. Nggak kebetulan aja ketemu. Mau bertemu Om Zen juga, mau main-main ke Purwakarta, silakan. Saya dapat sahabat baru dan ini adalah tentu menjadi saudara saya juga. Mudah-mudahan main-main ke Jambi ya. Main ke Jambi nanti. Main ke Jambi. Baik, salam buat Kang Haji Deddy ya. Siap, dan salam juga buat teman-teman semua, masyarakat yang ada di Jambi semua. Terutama penonton Ucup Buaya Channel. Ucup Buaya Channel sama itu apa? Bincang Kita. Ada lagi satu lagi. Ivan Wirata Channel. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Jambi sedikit penutupnya, Kang? Pesan saya sih buat masyarakat Jambi harusnya bangga banget deh. Punya apa? Punya anak bangsa 3 orang ini yang sangat luar biasa spiritnya. Itu kebahagiaan untuk masyarakat Jambi sebetulnya. Punya Ivan, punya Idris, punya Ucup. Wah, tidak semua provinsi itu memiliki 3 sumber daya anak bangsa itu yang luar biasa. Yang semangatnya begitu membara ingin membangun Jambi. Keren itu, keren bro. Iya. Oke, itu dia Om Zen, kita pamit undur diri ya. Siap. Sampai jumpa kembali nih ya. Siap. Oke.